Dan ini yang perlu Bapak Ibu nanti sampaikan juga dengan terkait indikator keberhasilannya, nggih, karena memang kelemahan dari proposal dari P2MD yang tahun lalu itu banyakannya adalah terkait dengan indikator keberhasilan ini, Bu, dan juga Bapak. Karena ada 6 indikator keberhasilan program, nggih. Baik itu perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu intinya indikator keberhasilan itu tidak boleh sampai keluar dari yang sudah ada di buku panduan, begitu Pak dan Ibu. Karena kalau misalnya keluar dari indikator ini, maka dari tim penilaian juga, oh ini bukan sesuai dengan indikatornya. Nah, nanti ada perubahan perilaku, itu bisa dari pengetahuannya, ataupun sikapnya, ataupun mental, ataupun kesadaran, dan juga keterampilannya. Dan perubahan fisik itu baik juga misalnya terkait dengan perubahan-perubahan yang bisa diamati, ada atau tidaknya suatu, misalnya mau membuat program apa, itu terjadi perubahan fisik, ada atau sudah ada atau belum gitu. Kemudian terjalin kemitraan dengan berbagai pihak disertai dengan perannya masing-masing. Harapannya di P2MD ini memang mitranya jelas, nggih, itu minimal adalah di kelompok sasarannya adalah RW begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ke yang lebih tinggi lagi, baik itu di desa ataupun di desa, itu gak masalah. Nanti kalau karena ini terjalinnya kemitraan, nggih, Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu, tapi tidak bisa dalam satu RT, nggih. Misalnya dalam satu RW, di RW tersebut itu nanti misalnya yang Ibu atau Bapak ambil itu dalam satu RW saja gitu ya. Tapi lebih baik itu memang beberapa RW dan terjadi peningkatan mau terjalin kemitraannya seperti apa. Nah, kemudian ada juga terkait dengan indikator keberhasilannya terkait dengan rintisan kelembagaan lokal baru. Misalnya sudah ada program, kalau yang di kesehatan gitu ya, saya contohkannya yang di kesehatan, misalnya sudah ada kelompok untuk yang penanganan stunting di desa tersebut. Tapi nanti ada juga bisa juga nanti rintisan tersebut bisa terupgrade, misalnya terkait dengan inovasi yang Bapak Ibu akan unggulkan, terutama di tim P2MD ini. Kemudian ada juga indikator keberhasilannya, yaitu dihasilkannya rancangan program tindak lanjut, karena nanti memang wajib untuk membuat roadmap sampai dengan pasca pelaksanaan P2MD gitu. Dan ini untuk indikator keberhasilannya itu tidak 1 dan 2 nih, tapi memang infonya itu semuanya sudah ada, infonya itu semua indikator keberhasilan ini memang dipoinkan terutama dalam penilaian proposal begitu. Lanjut. Nih, ini nanti yang di penilaian proposal, karena kita yang dosen pembimbing ya pasti sudah tahu bagaimana penilaiannya, tapi kemarin memang infonya banyak sekali yang tidak diterima itu karena kelemahan-kelemahan dalam analisis situasi dan perumusan masalah, kemudian potensi keberhasilan program. Untuk analisis situasi dan perumusan masalah, ini nanti memang Bapak Ibu perlu poinkan juga pada rumusan basis data ya Bu ya, basis data terkait dengan apa yang menjadi permasalahan, baik itu misalnya terkait dengan stunting, baik itu di tingkat desa itu seperti apa, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Karena kemarin itu banyak juga yang hanya datanya itu hanya data-data yang di tingkat, misalnya di tingkat kecamatannya saja begitu.
Karena apa? Karena ini nanti akan kesinambungan juga. Oh ya, ini termasuknya dalam program pemerintah ataupun bukan. Kalau misalnya bukan program pemerintah tidak masalah, tetapi sudah ada gambaran umum terkait dengan permasalahan global terutama di Indonesia terkait hal tersebut begitu. Kemudian yang kedua adalah kecermatan dalam merumuskan masalah dan juga roadmap kegiatan. Roadmap kegiatan ini nanti tidak ada poin khususnya nggih terkait dengan apa saja yang harus dimasukkan dalam roadmap kegiatan. Tapi nanti silahkan ibu bapak bikin terkait dengan input, proses dan juga output dari roadmap kegiatan dan juga keberlangsungannya bisa sampai dengan minimal 1 tahun, bisa juga 2 tahun ataupun 3 tahun. Kemudian kemudahan dalam pengukuran rumusan tujuan. Nah, ini dia ya, Bu. Jadi yang perlu diperhatikan itu kira-kira untuk indikator keberhasilannya itu bisa diukur atau tidak. Jangan sampai untuk indikator keberhasilan itu jangan sampai yang tidak bisa diukur karena itu sangat seperti kita mau membuat sesuatu tapi nggak tahu hasilnya seperti apa begitu ya. Dan untuk kuesioner nanti silahkan untuk kuesioner kan akan ada yang untuk pretest dan juga proses untuk mengetahui bagaimana perubahannya ya, terutama untuk yang perilaku masyarakat. Untuk kuesioner tidak ada kepastian langsung bagaimana kuesionernya, hanya saja nanti kuesionernya bisa menyesuaikan gitu. Begitu, lanjut Mas. Oke, yang sangat dipoinkan juga terutama di P2MD ini yaitu terkait dengan inovasi ya. Karena apa? Karena untuk mahasiswa vokasi itu kan memang lebih banyak keterampilan nggih Bapak Ibu. Jadi inovasi yang akan diberikan kepada halayak sasaran itu sangat diprioritaskan, terutama yang memang unik. Karena kalau misalnya yang sudah ada dan biasa-biasa aja itu mungkin dari Dijen vokasinya tidak begitu tertarik. Ibarat kata kayak mau ibu-ibu atau ibu bapak ibu itu menawarkan program apa yang sekiranya nanti oh ya dari ini belum pernah ada nih terutama di Indonesia gitu. Dan karena ini memang programnya adalah lebih ke keberlanjutan, maka nanti ada poin penilaian tersendiri terkait dengan potensi keberlanjutan. Kemarin penilaiannya begini, ada juga yang dalam satu program ini ternyata dinilai itu dia tidak bisa, kiranya itu udah nggak bisa berlanjut, tapi kita di proposal berasa pengen dilanjutkan lagi padahal itu sudah dipoinkan di acara-acara ataupun waktu-waktu sebelumnya begitu. Jadi memang potensi keberlanjutan program ini sangat dipoinkan juga, dan juga ini rata-rata hampir sama nggih Bapak Ibu untuk bobotnya 10 begitu. Jadi hampir semuanya itu penting gitu ya. Dan ada lagi nih Bu dan juga Bapak terkait dengan hal lain yang dinilai unggul. Kalau misalnya di indikator keberhasilan program ini kan ada 6 ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya inovasi ataupun mahasiswa yang dibimbing itu memiliki inovasi lain di luar indikator keberhasilan program dan itu cukup unik, itu silahkan bisa ditambahkan. Begitu Bapak Ibu, kiranya ini hanya sharing saja nggih terkait dengan P2MD yang nanti sudah berkata mepet banget nih waktunya sampai dengan tanggal 18 begitu. Dan kami nanti mohon informasi dari prodi-prodi yang akan mengusulkan berapa ketua ataupun pengusul yang akan diusulkan di P2MD ini. Mas Tata bisa slide selanjutnya.